أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابه المبين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الذين نشروا على هذا الدين بالحجة والدليل الواضح المبين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير هدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Sarnubi bin Haji Amsid. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, Bapak Al-Ustadz Haji Subhanul Fajri. Yang sama-sama kita muliakan Ketua RW kita, Bapak RW kita, Bapak Hermawan, Dr. Anas Hermawan, dan juga Bapak Ustadz Hasan Syadzili, dan juga Ketua DKM dari Masjid Al-Mubarakah, serta para pengurus lainnya, dan hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun kiranya tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada hadirin sekalian. Sebelum kita mulai ta'lim kita ini, marilah terlebih dahulu kita bacakan surat Al-Fatihah. Ya, insyaallah dengan keberkahan dari surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan sampainya ilmu ke dalam hati dan fikiran kita. Al-Fatihah liniyatul qabul tamami kulli salahatul rasul bi anna Allah yaftahu alaina abwab al-futuh abwab al-ma'rifah bijahi sarwal di annan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam وآله وصحبه وزواجه وأولاده وذريته وأهله من الكرام. مصنف هذا الكتاب إلى الشيخ مصطفى ديب البغاء، إلى الشيخ مصطفى الخين، إلى الشيخ علي الشربجي، لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mubtilatus shalah. Kita masuk pada pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan salat. Jadi mulai syarat salat, rukun salat, kemudian sunnah-sunnah salat, mulai dari sunnah sebelum salat, sunnah ketika salat, sunnah setelah salat, dan juga sunnah ketika salat. Itu ada sunnah ab'ad, sunnah hayat. Alhamdulillah telah kita bahas panjang lebar satu persatu. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan hal-hal yang membatalkan salat. Salat seseorang dapat menjadi batal bila terjadi salah satu dari hal-hal yang disebutkan berikut ini. Yang pertama yang membatalkan salat adalah
berbicara dengan sengaja. Yang dimaksudkan di sini adalah berbicara selain bacaan Al-Quran, selain zikir, selain doa, ya, ini dapat membatalkan sholat. Ukuran dari kalimat yang dapat membatalkan sholat yaitu tersusun dari 2 huruf atau lebih. Jika tidak difaham maknanya atau apabila diungkapkan dengan 1 huruf tapi ada punya makna pun dapat membatalkan pula. Kalau dalam bahasa Arab ada 1 huruf bisa punya makna seperti waqah, yaqi, wiqayatan. Itu kalau kita sebut fi'il amrnya ki, cuman huruf qaf doang dikasrahin, artinya peliharalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa kina ya, dan peliharalah kami ini. Jadi kalau ngomong ki nggak ada hubungannya dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir, dengan doa, batal sholatnya. Atau 2 huruf, ya. Jadi hindari mendaham yang nggak perlu, maksudnya mendaham yang memang bukan karena satu uzur. Contoh, mendaham untuk pemanis. Batal itu deh. Udah 2 huruf tuh. Tapi kalau ya tidak sanggup untuk ditahan, ya, nah seperti itu, saking gatal ya misalkan, nah itu alat taqatul basyariyah, artinya sesuatu yang memang sulit untuk dihindari, maka tentu tidak membatalkan, ya. Sebagaimana batuk, orang kalau gatal batuk nggak batal, ya. Sekali lagi, batuk tidak batal. Kapan menjadi batal? Kalau dibatuk-batukin. Wah, sebenarnya nggak pengen batuk, ya. Ini jadi di sini ada dalil, diantaranya riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Zaid bin Arqam, semoga Allah meridainya. Ia berkata, kunna natakallamu fi shalah yukallimu ahaduna akhahu fi hajati hatta nazalat hadhihi al-ayah hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi dalam hadis ini Zaid bin Arqam mengatakan, kami dahulu ngomong, berbincang-bincang di dalam salat. Salah satu dari kami berbicara tentang kebutuhannya sampai turun ayat Al-Quran, hafidhu ala salawati wa salatil wusta, ya, hafidhu, peliharalah salat-salat dan salat wusta, wa kunu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah, lakukan salat qanitin, dengan khusyuk. Fa umirna bisukut, maka kami diperintahkan diam, ya, diam dari berbicara yang bukan bacaan Al-Quran, yang bukan zikir, yang bukan doa. Demikian. Kemudian
Dalam riwayat Imam Muslim dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi SAW bersabda kepadanya, waqad syamita atisan fi sholati, bahwa ini sahabat mendoakan orang bersin di dalam salat. Kata Nabi, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatil Qur'an. Sesungguhnya salat ini tidak layak dilakukan di dalamnya itu sesuatu dari kalam manusia. Artinya kalam manusia, mengajak bicara manusia, padahal kita tengah bermunajat kepada Allah. Kan yang namanya sholat kan kita dialog pada Allah. Jadi kalau lagi dialog pada Allah terus kita ngajak ngomong orang lain, batal. Hadirin, ya. Nah, adapun bila berbicara tersebab lupa atau tidak tahu tentang keharaman berbicara di dalam sholat, karena memang mungkin mu'allaf baru masuk Islam, maka ditoleransikan kalau sedikit kalimat ucapan yang keluar, ya, yaitu ulama memberi batasan kalimat yang tidak lebih dari 6 kata, ya, 6 kata. Jadi kalau lebih dari 6 kata, misalkan kira-kira di mana ya itu orang, masih 6 tuh, belum ya, kira-kira di mana itu orangnya. Nah, ini masih di maafu, ya, ditoleransikan, tapi syaratnya lupa. Kalau sengaja 2 huruf saja sudah membatalkan. Ya. Jadi kalau ada orang ngomong sendirian ketika sholat, ya batal tentu sholatnya. Kalau lupa, maka jangan lebih daripada 6 kata. Sekali lagi, ini ya. Kemudian contoh, ada orang pas lagi bangun dari sujud, misalnya kejedot gitu, aduh, nggak batal. Yang pertama karena memang aduh satu kata dan diucapkannya dengan tidak sengaja, ya. Aduh, ya ngomong lagi, batal dong nih, batal, aduh, udah berapa kata tuh. Ya. Yang kedua, al-fi'lul katsir. Ada gerakan perbuatan yang dianggap banyak, yang dimaksudkan pekerjaan, perbuatan, gerakan di sini adalah yang tidak ada hubungannya dengan amalan sholat. Perbuatan sholat, gerakan sholat, nggak ada hubungannya. Dengan syarat banyak dan berturut-turut. Banyak di sini didobet, ya, diberi batasan, yaitu sampai 3 kali gerakan, ya, 3 kali gerakan. Dan dobet dari mualat berturut-turut, batasannya apa? Bila amalan tersebut, pekerjaan gerakan tersebut itu dianggap mutatabi'ah, berturut-turut menurut urf, satu kebiasaan, maka sesungguhnya itu sholat menjadi batal.
seperti ini. Lagi diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Batal udah. 1, 2, 3. Udah 3 kali tuh. Ya. Jadi seseorang yang ketika enggak sholat, enggak garuk-garuk. Giliran sholat, dia garuk melulu. Itu setan itu. Jangan diikutin itu. Dia garuk. Kecuali emang bener gatel. Nah, cara mensiasatinya gimana? Pas diri. Kalau begini nggak batal. Kalau begini batal. Nah, ya. Kalau ini masih khafif bergeraknya tuh, ini khafif tetap dianggap gerakan ringan, tidak batal. Habis diri, ketika ruku baru leher yang digaruk. I'tidal baru belakang yang digaruk. Nggak batal. Karena sudah perpindahan rukun. Dari satu rukun yang satu ke rukun yang lain. Jadi yang batal bila berturut-turut dalam satu rukun dilakukan 3 kali gerakan. Seperti itu. Ya. Nanti kalau kita lihat orang ngegaruk-garuk melulu, bilangin itu kesian. Salatnya batal. Ini hadirin ya. Jadi itu Ustaz, ketika menggantikan imam kan nggak sampai 3 kali berturut-turut tuh, ya, bisa 2, 1, 2 langsung, ya, atau ketika merapatkan barisan paling baru 1 gerakan, nah, hadirin, ya, atau ini sorban menghalangi tempat sujud. Ketika kita mau sujud, singkirkan 1 kali, nggak masalah. Atau 1 tetap belum batal, baru 2. Atau tiap pengen sujud, mungkin dia nggak pakai peci, rambutnya menutupi jidat, dia pengen sujud, masih belum batal. Kan ini perpindahan rukun. Ini ya. Jadi ini al-fi'lul katsir. Hati-hati ketika bangun dari sujud untuk berdiri. Kadang-kadang gerakan kita kelebihan. Contoh. Allahu Akbar. Udah 3 kali tuh. Ya. 1. Udah 3 kali tuh. Ya. Sama ketika i'tidal. Sami Allah liman hamidah. Udah 3 kali. Batal. 1, 2, 3. Ya, maka selamat orang yang i'tidalnya sedekap. Sami Allah liman hamidah. Nggak bergerak dia, selamat. Ya, kalau yang i'tidalnya seperti ini, ya, kalau saya i'tidal begini. Sulitnya merubah kebiasaan dari kecil. Ya, walaupun begini boleh, begini boleh. Ya, ada masing-masing riwayat. Bahkan yang mu'tamad tidak sedekap. Seperti ini. Ya. Jadi, sebab kalau saya begini, ntar jadi kerok. Saya bisa ruku lagi tuh. Sami Allah liman hamidah. Udah begini, jadi ruku lagi ntar. Ya, jadi nggak dipermasalahkan sedekapnya, tapi ketika mengayunkan tangan sudah sampai 3 kali berturut-turut ini, ya. Jadi
Itu al-fi'lul katsir. Yang ketiga, terkena najis, di mana itu najis mengenai pakaian atau badan tubuh. Yang dimaksud dengan terkena di sini yaitu nempelnya najis, ya, sesuatu daripadanya, kemudian itu orang yang sholat tidak membuang dengan segera. Misalkan kejatuhan apa ya, tai cicak yang kering nih, nggak batal langsung. Tapi kalau tai cicaknya basah, batal. batal sholatnya. Kenapa? Karena terkena najis. Sholat membawa najis tidak sah. Yang najis bajunya kan, yang batal sholatnya. Wudunya batal gak? Enggak kan, ya, bukan hal yang membatalkan wudhu terkena najis. Kalau terkena najis cuci. Demikian, ya. Nah, jadi seperti itu. Sekali lagi, kemudian, ya, di mana tentang kesucian badan, tempat, dan pakaian, ini kan syarat sholat. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, tidak sah sholat. Nah, kemudian, yakni yang keempat, tersingkapnya, terbukanya, terlihatnya aurat. Ya, batas aurat kita mana? Pusar dan lutut, dengkul. Jadi orang kalau pakai kain, atasnya di atas pusar, bawahnya di bawah dengkul, sebetis, pakai kain doang gitu. Mana nggak pakai daleman lagi, misalkan, sah sholatnya. Ya, nah, cuman itu seandainya nggak ada baju kecuali kain, nggak ada baju lagi kecuali kain. Ya kalau sengaja ngajak, ya nggak sopan banget itu. Ya, nggak ada akhlak di dalam ibadah. Ya, nah, tersingkapnya aurat di sini, ya, yaitu bila disengaja secara mutlak batal. Ya, pakai celana daleman kain di atas dengkul, jadi itu celana pendek cuman sampai paha doang, dengkul kelihatan kalau dibuka kain. Kainnya diangkat aja begini, kelihatan dengkulnya, batal. Tapi kalau kainnya tertiup angin, ya mungkin sholatnya lagi sholat id di tanah lapang dan angin lagi kenceng-kencengnya, misalkan, diangkat sama angin nih kain, kelihatan aurat, langsung tutup, nggak batal. Tapi ketika keangkat sama angin kelihatan aurat, didiemin aja, batal. Ya, kalau kelihatan tutup langsung, nggak batal. Nah, hadirin, ya. Jadi demikian rinciannya.
Yang kelima yang membatalkan sholat, makan dan minum. Makan dan minum, batasan yang membatalkan yang pertama yaitu dengan sengaja dilakukan. Sedikit apapun makanan dan minuman tadi. Ya. Adapun kalau tidak sengaja, maka syaratnya adalah banyak makanan atau minuman menurut urf. Untuk itu ahli fikih, para fuqaha menetapkan yang disebut banyak adalah dengan ukuran yakni kalau ada orang terus kasih anaknya apa itu namanya selepek, kalau bahasa Betawinya lepek. Ya, yeah. Jadi dilepein. Biasa untuk kasih makan anak yang keras-keras kan digigit dulu, ya, dihancurin baru kasih anak. Nah, seukuran itu hemsoh, ya, seukuran itu batal. Maka seandainya di sela-sela gigi ada sisa makanan tidak mencapai seukuran tadi, misalkan ini cabai, biasa orang habis makan sambal giginya ada cabai lu nempel gitu ya, merah ya, kemudian ya tanpa sengaja tertelan bersama ludah, nggak batal. Ada nasi atau daging nempel, kita udah gini-giniin, tar dulu, habis ini mau diambil karena mau ruku dulu. Ketika ruku, ketelan, nggak batal, masih tidak membatalkan. Tapi ketika kita udah kenain pakai lidah, dapet nih, telan sayang, batal. Kalau udah dapet, ambil pakai tangan, peperin di baju, kantongin. Kalau dibuang ke masjid haram, nggak boleh mengotori masjid, ya. Ini jadi demikian. Yang keenam, datang hadas, ya, hadas kecil ya tentunya. Kapan? Sebelum salam yang pertama. Nah, tapi kalau udah salam yang pertama, yakni salam yang ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, kentut. Udah salam yang pertama, kentut, sah udah. Karena salam yang pertama, sholat sudah dianggap selesai, gitu ya. Tapi kalau sebelum salam, pengen salam, udah nggak kuat, keluar, batal, ya, batal seperti itu. Nah ini, ya. Kemudian yang ketujuh yang membatalkan adalah tertawa. Tertawa adalah yang kedengaran bunyi, ya. Tapi kalau tersenyum nggak keluaran bunyi, nggak batal. Ini, ya. Jadi senyum itu tidak membatalkan, sekali lagi. Terus nangis, nangis itu batal itu, batal itu, ya. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i. Ya, kalau di Masjidil Haram sampai nangis, mungkin dalam mazhab Hambali biasa
ada kebanyakan fikih yang dipakai di sana adalah Hambali. Ya mungkin nangis nggak batal kali ya. Kok kita lihat, kok imam nangis, batal ini mestinya. Ya, jadi ini. Kemudian ya doa dengan tujuan mendoakan orang. Salat kita lagi munajat, lagi dialog dengan Allah. Jadi sekali-kali tidak diperkenankan ketika dialog pada Allah kita jeda dengan dialog dengan selain Allah. Misalkan pas kita lagi sholat, Bismillahirrahmanirrahim, ada orang bersin, Hazim, Yarhamukallah, batal. Kan dia lagi mendoakan tuh, Yarhamuka. Ada lagi ia menyampaikan doa kepada seseorang. Ya. Maka ketika imam lupa ayat, lupa rokaat, harusnya duduk, dia diri. Misalkan Subhanallah ini yang kita ucap, itu niatnya adalah tasbih. Bukan ngajak ngomong si imam, bukan. Niatnya apa? Tasbih. Subhanallah. Demikian, ya, bertasbih. Jadi demikian ya. Naam. Terakhir dikit lagi deh. Terakhir ya, naam. Berubah niat. Lagi sholat nih. Allahu Akbar. Pas masuk Fatihah, oh iya, si fulan mau datang. Ntar kalau dia datang, ya tentu sholat saya batalin. Nggak ada yang bukain pintu nanti. Seketika itu pula batal sholatnya. Batal sholatnya. Ya, ini. Apalagi dari awal niat Allah. Jadi pas kita niat dari awal, nanti kalau air udah mateng, bunyi, saya batalin deh. Ya, buat matiin kompor. Kagak sah sholatnya. Jadi niat tuh mesti mantep. Dari awal sampai akhir. Niat mesti mantep. Ustaz, sekarang kalau misalkan kita lagi sholat nih, ya, terus kita baru ingat kompor belum dimatiin. Kalau nggak dimatiin bahaya. Ketika itu gimana? Ya batalin sholat kita. Batalin sholat kita. Ya justru membatalkan sholat ya karena ada satu kodorotan. Kayak kita lagi sholat, anak pengen jatuh misalkan. Kalau posisinya dekat sambil begini nggak batal satu gerakan. Tapi kalau sampai jalan dulu ya batal. Nah, hadirin, ya batalin aja ketika itu. Yang terakhir, berubah arah menghadap kita akan kiblat. Bukan leher, muka bukan, tapi dada. Gitu ya, tapi dada. Jadi kalau ada orang sholatnya nggak batal itu. Tapi kalau sudah dada, nah udah batal. Sengaja. Ya, kalau disengaja. Tapi kalau lagi sholat, orang gini ini badan kita. Badan kita diputer gitu sama orang. Pas diputer, langsung kita balikin. Nggak batal. Ketika diputer, kita diam dulu. Batal. Nah, ya, sebab menghadap kiblat salah satu syarat sholat. Sekali lagi. Silahkan ada pertanyaan. 6.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Ya, betul. Nah, nah. Yang pertama, itulah yang disebut inkisyaful aurah, tersingkapnya aurat, batal. Dulu ada model baju anak muda, kaos kependekan, celana kedodoran. Kaosnya kependekan, celananya kedodoran. Kalau dia diri nggak kelihatan. Tapi ketika kalau dia bawa ke sujud, sholat nih, kelihatan. Oh iya, bahkan kelihatan belahan duburnya lagi. Saking pendeknya itu batal itu. Ya, kelihatan pinggang aja dia batal. Kenapa? Pinggang itu kan di bawah pusar. Ini pusar, ini pinggang. Ini ya. Maka kalau kain itu jangan sampai segini banget ini. Gitu. Ntar khawatir kalau kesingkap apa segala macem ya. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang tahu akan batalnya sholat? Kadang-kadang yang bajunya panjang juga gara-gara sujud suka kesingkap juga begitu. Kok kita lihat, kasih tahu. Nah ya, mungkin dia juga kagak tahu. Ini yang disebut nahi munkar. Ya, untuk mencegah daripada kemungkaran. Kasih tahu, udah rapi, bang, inti sholat nggak sah karena tersingkapnya aurat. Ambil kain tuh, di masjid ada kain, pojokan, ulang, iadah, ulang lagi sholat inti. Nah, seperti itu. Ya, kita yang tahu harus kasih tahu. Ini satu, dua. Yang ketiga, tadi disebut sholat itu qiraatul Quran, zikir, doa. Doa nggak batal selama mempergunakan sigot bahasa Arab. Apalagi bentuk doa dari Al-Quran, dari hadis Nabi, nggak batal. Gitu. Tidak batal. Ya kalau lagi sujud kan berarti sir bacanya. Sir, nggak batal. Kalau pakai bahasa Indonesia, Ustadz, dalam hati. Kalau dalam hati tidak batal. Kalau udah sir, ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Batal itu. Udah sir. Karena udah keucap ya. Ya, silakan yang lain. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Jadi sudah dibahas, tidak batal. Karena memang ini enggak bisa dihindari, enggak batal. Sebagaimana batuk. Iya, batuk bersin enggak batal. Ya. Bisa, nggak batal, nggak batal. Qiraatul Quran, zikir, doa, nah, isi salat gitu.
Ya silakan Pak. Nah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hmm. Bagus. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, kemudian di hati diartikan justru itu tuntutan dalam sholat, bacaan yang kita baca di lisan kita maknai dalam bahasa kita di hati. Emang harusnya begitu. Itu ya. Justru bagus. Justru kalau bisa semuanya. Iya. Bahkan kalau pengen salam nih, itu niatkan salam juga buat malaikat, buat orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Begitu niatnya. Ketika assalamualaikum, ya niatkan di hati, nggak keluar. Saya ucapkan salam yang pertama ini untuk orang-orang mukmin. Assalamualaikum, batal orang diucap. Jadi adanya di hati. Nah, ya silakan Pak. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam banyak kitab disebut kita beli baju 10 dinar, 10 dirham. Yang 1 dirhamnya boleh nyolong. 9 dirham duit kita, 1 dirhamnya boleh nyolong. Soal kita nggak diterima. Salat kita tidak diterima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Nah, seperti itu. Ya. Jadi tersebab yakni satu pakaian yang kita usahakan dengan barang haram. Ini ya. Jadi penting juga itu yang jadi misalkan 1 juta kita beli koko baju gamis 1 juta, yang 100 ribunya lagi boleh nyolong misalkan 900 ribu, apalagi 1 jutanya duit nyolong semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, ya. Jadi penting ini ya tentang yakni apa yang kita pakai, yang kita makan. Kan ada hadisnya. Tsumma dzakar rajulan. Tsumma dzakar rajula asy'asa aghbara yamuddu yadihi ila sama. Ya Rabb ya Rabb. Wa mat'amuhu haram. Wa mashrabuhu haram. Wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu lahu? Ada seseorang, kata Nabi, kusut masai rambutnya, berdebu wajah dan pakaiannya, tersebab sedang musafir, perjalanan jauh. Musafir kalau doa mustajab. Orang musafir kalau dia berdoa mustajab. Tapi si musafir tersebut makannya dengan barang haram, minumnya dengan barang haram, dibesarkan dengan barang yang haram. Ya bagaimana doanya mau dikabulkan? Tuh. Ya bagaimana doanya mau dikabulkan? Ulama mengatakan ini tidak mutlak. Enggak mutlak maksudnya apa? Bisa aja dikabulkan.
Kok begitu? Kan kata Nabi fa'anna yustajabu lahu. Itu enggak menafikan secara mutlak. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Alasannya ada ayat Al-Qur'an. Ya. Iblis itu makhluk yang terlaknat. Iblis makhluk yang dilaknat. Iblis pernah memohon minta dipanjangkan umur buat menggoda anak Adam sampai kiamat. Apa dijawab Allah? Bagaimana Allah firmankan? Innaka minal mundharin. Sesungguhnya engkau termasuk yang diberikan tangguh. Dikabul gak sama Allah permintaan iblis? Dikabul. Jadi meskipun jahat yang luar biasa si iblis. Nah, jadi demikian. Kesimpulannya dibarengi doa, istighfar, zikir dengan hal-hal yang baik, usaha-usaha yang baik, yang thayyib. Nah, ini semuanya ada memiliki. Nah, kenapa makan dulu apa ibadah dulu? Makan dulu, bukan ibadah dulu. Makan dulu baru ibadah. Sebab makanan kan gizi. Ya. Di Al-Qur'an ada. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik, thayyib, halalan, thayyiban, dan beramallah. Makan amal duluan mana disebut? Makan. Tuh. Ya. Maka ulama mengatakan at-ta'am badrul af'al. Makanan itu benihnya amalan. Benihnya amalan. In dakhala haraman kharaja haraman wa in dakhala halalan kharaja halalan wa in dakhala subhatan kharaja subhatan. Kalau yang masuk barang haram, yang kita perbuat nggak jauh-jauh dari yang haram. Barang haram, pengen sholat tahajud, susah. Makan barang haram, pengen sembahyang tahajud, susah. Pengen baca Quran, ngantuk melulu. Di masjid, kesemutan mulu bawaannya. Subhanallah. Itu. Bawaannya pengen keluar mulu. Karena nggak nyetel. Karena yang masuk adalah barang haram. Tapi kalau yang halal, nah kuat jadi ibadat. Sebab benihnya adalah halal. Yang tumbuh pun amalan yang baik. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نستغفر الله العظيم نستغفر العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعلى عظيم سلطانك سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا ردت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتدخلنا ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا نعلم إنك أنت علام الغيوب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين إن أريد إلا الإسلام استطعت وتوفيق إلا بالله عليه توكلت إليه هدانا الله أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.